mungkin bisa diceritain sedikit kan, kan suami dari mana ya, mengetahui awal almarhum menjadi korban kedua sebenarnya membuatnya. Jadi begini, tapi saya sebelumnya mengucapkan dulu terima kasih terhadap Polri, khususnya Polresta Metro Bekasi yang telah mengungkap dengan cepat, dan saya juga cukup bangga dan cukup puas dengan kinerja dari pihak berwajib. Nah, sebelum dari awal saya tahu kejadian ini tuh dari saudara. Kejadian itu saya tidak mengetahui, akhirnya saya untuk memastikan datang ke pihak keluarga dari istri, baru tahu. Setelah itu dari kepolisian juga ada di tempat di situ dan saya dimintai keterangan. Akhirnya saya dari berkumpulnya keluarga di situ, akhirnya saya dimintai keterangan dari pihak kepolisian, dan akhirnya saya mengikuti prosedur yang dimintai oleh pihak kepolisian. Ada selama dari situ saya sempat bukan menghilang, jadi saya berbarengan dengan dari pihak kepolisian karena masih dimintai keterangan. Nah, dari itu muncullah beredar dari awal pas ada berita itu muncul semua opini pelakunya saya gitu. Semua baik dari keluarga, tetangga, semua. Saya tetap fokus, saya abaikan itu opini itu biar beredar, toh saya berbareng dengan pihak penyidik gitu. Yang cukup saya bangga yang tidak menuju saya sebagai pelaku adalah kedua anak saya. Nah, dari situ opini itu beredar, saya juga nggak tahu opini itu karena saya juga tidak mengikuti karena posisi saya lagi masih dimintai keterangan dari pihak kepolisian. Nah, sampai saya mengikuti dengan pihak kepolisian dari step by step informasi yang masuk, rutinitas almarhum, sampai sedetail itu, sampai terjadi penangkapan itu. Dan dugaan dari keluarga sendiri atau dari akan sendiri dengan kasus ini sebenarnya dikarenakan selama almarhum ini kerjanya berhasil memberikan kemudian dugaan dari keluarga sendiri sebenarnya pelaku. Kalau dugaan keluarga mungkin saya kurang tahu ya, karena saya lagi mengikuti dari pihak penyidik. Jadi saya yang beredar di belakang dari pihak keluarga, teman atau tetangga, saya nggak mengetahui. Cuman saya terangkan pekerjaan rutinitas kerja almarhum itu sebagai kasir. Jadi dia almarhum memegang uang setoran gitu. Rutinitasnya terima setoran dari hasil pengiriman barang itu di sore hari, dan uang itu terkumpul, besok paginya menyetorkan ke bank BCA yang terdekat. Itu rutinitas keseharian almarhum. Dan kan saat ini Kalau saya kepinginnya hukuman mati, karena ini yang saya ikuti ini udah si pelaku udah merencanakan. Kedua, dia sangat biadab lah. Jadi dia tahu keseharian dia sebenarnya udah mempelajari semuanya. Jadi ini bukan spontanitas apa ya, memang itu sudah merencanakan. Dan yang saya tahu, dia ingin menguasai
hasil setoran itu dan harta benda korban untuk biaya resepsi dari uang setoran itu. Dugaannya seperti itu. Enggak, maksudnya bukan. Jadi saya kan ngikutin nih yang bukan di luar dari itu kan saya nggak mengetahui karena kan saya masih masih dimintain keterangan sama pihak kepolisian. Yang saya tahu pada akhirnya kan jadi saya tahu ini tuh jadi ingin mengasih uang itu dan emang ternyata benar uang itu nggak ada, motor juga nggak ada, kunci motor dibuang, uang diserahin ke pihak perempuan. Dari kejadian ini si pelaku terbang ke Palembang dan di Palembang di situ penangkapan si pelaku. Jadi si pelaku ini emang dalam waktu dekat mau. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.